Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata bahwa perkembangan politik hari ini semakin luar biasa begitu ya. Rugi sekali kalau Pak Prabowo misalnya ya yang kemudian menjadi wakilnya Pak Ganjar. Kenapa? Karena ya dalam Partai Gerindra sendiri itu sangat tinggi sekali begitu kan, dan bahkan dalam surveinya di bawah PDP begitu. Ini ada survei dari SMC, dia mengatakan pemilih kritis ya paling banyak coblos PDP dan disusul oleh Partai Gerindra. Wah, kok bisa ya? Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu kan. Bagaimana surveinya orang-orang kritis begitu kan ya. Lalu kemudian memilih PDP dan Gerindra. Bayangkan ya. Lantas orang-orang Dungu akan milih siapa begitu? Anies Baswedan atau siapa? Saya kira tidak begitu ya. Inilah yang kemudian atas rata kepentingan-kepentingan seseorang dijadikan sebagai alat politik begitu ya. Bahkan ya pemilih kritis katanya dalam survei SMC ini kan sudah jelas begitu kan, survei-survei seperti ini begitu ya. Pemilih kritis ya paling banyak coblos PDP katanya begitu ya. Sampai dengan orang-orang kritis saja ya disurvei begitu kan. Artinya narasi-narasi yang dibangun untuk mereka adalah ketakutan besar kepada Anies Baswedan. Bayangkan begitu ya. Bayangkan ini publik harus cerdas begitu melihat survei-survei seperti ini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini banyak ya, ada pro dan kontra ya tentunya di masyarakat ya, apalagi melihat realitasnya di lapangan seperti ini ya. Ini saya kutip dari Kompas ya, survei SMRC ya, pemilih kritis paling banyak coblos PDP disusul Gerindra. Coba saya bacakan ya komentar-komentar netizen terlebih dahulu ya. Bukan kritis sih, lebih kepada krisis si otaknya ya. Proyek survei kayak gitu berapa biayanya? Pihak yang membiayai tentunya punya kepentingan dengan hasil survei ya. Bahkan ya bisa dilihat saja kalau memang tidak berkembang dalam dunia survei, ngapain kita masih percaya itu? Kan begitu logikanya begitu. Selamat atas kekalahan Benteng di 2024 ya. Alasannya sederhana, sombong dan janjinya tidak menyenangkan rakyat biasa ya. Harusnya pemilih-pemilih di Indonesia sekarang sudah pinter harusnya. Ini banyak pro dan kontra ya. Survei bodong ya, pemilih kritis mending golput karena ya tahu parpol nggak ada yang beres. Emang ada parpol yang kadernya yang korup, lagian emang duit partai dari mana? Ayo, banyak sekali pro dan kontra di sini begitu. Periksa saja begitu kan ya, tergantung sponsornya siapa mereka begitu. Bahkan salah satu survei justru memilih kritis akan memilih Partai Demokrat. Mana orang-orang yang kritis memilih partai yang saat ini berkuasa? Yang memilih partai yang berkuasa kalau bukan buzzer pasti para kader partai koalisi pemerintah ya, mempublikasikan hasil survei yang masuk logika dong. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kalau memang sudah kritis jangan disuruh nyoblos tapi segera bawa ke UGD ya. Bila perlu masuk ke ICU ya, pastikan sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Nggak ada yang percaya tuh justru sebaliknya. PDP mungkin tamat riwayat di pemilu di 2008. Jadi artinya begini. Oke lah kita hormati dengan keputusan survei-survei seperti ini. Tapi publik sudah cerdas hari ini ya. Bisa memilah mana yang benar dan mana yang tidak begitu. Urusan seperti ini saja ya, dari pemilih mana yang kritis mana yang tidak itu disurvei bagi mereka begitu. Artinya adalah survei-survei seperti ini membangun narasi-narasi ketakutan ya dengan lawan-lawannya begitu kan. Ya biar orang akan mengikuti dengan pola survei ini, padahal tidak begitu. Jadi artinya selama ini kalau menurut saya pribadi survei-survei seperti ini ngapain kita harus masih percaya begitu kan. Toh pada hakikatnya 2 hari 3 hari hilang begitu kan. Bahkan semakin muat dengan narasi-narasi seperti ini. Bayangkan begitu. Kalau kita melihat dari lapangan apa yang disampaikan oleh netizen banyak sekali. Orang pinter di 2024 kolpus bos, semua partai macam kumpulan ini banyak sekali. Survei kok dipercaya? Ini mungkin maksudnya pemilih dalam masa kritis kesehatannya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya, ini agak menarik begitu ya. Survei SMC pemilih kritis paling banyak coblos PDIP ya disusul oleh Gerindra. Bayangkan ini, urusan ini saja sudah disurvei begitu kan, saking paniknya mereka kepada ya lawan-lawannya. Siapa lawan-lawannya? Ya tentu Anies Baswedan. Kan kira-kira seperti itu logika kita begitu ya.
Ini Jakarta ya, dikutip dari kompas.com ya, dia mengatakan bahwa survei Saiful Mujani Research and Consulting ya, SMRC menunjukkan PDIP masih mendapatkan dukungan besar terutama dari kelompok pemilih kritis ya. Hal itu disampaikan Direktur Riset SMRC dan Denny Irvani dalam paparan rilis survei yang digelar secara daring ya. Jika pemilihan umum pemilu dilaksanakan ketika survei dilakukan yakni 18 sampai 19 April ya, PDIP Perjuangan dapat berdukungan besar sekelompok pemilih kritis yaitu 16,1%. Artinya kalau kita melihat dalam survei-survei seperti ini begitu ya, kritis yang mana begitu kan? Siapa yang disurvei kan begitu logikanya begitu ya. Jadi kalau hanya dia yang disurvei ya, wah, ini kacau begitu kan. Ngapain ya, publik sampai sekarang belum percaya terkait dengan itu begitu kan. Nah, bahkan kemudian Gerindra berada di urutan kedua dengan mendapatkan dukungan 11,7%. Lalu ada Golkar 8,7% dan PKB 61% dan Demokrat 51% dan Nasdem 4,1% dan PKS 4,4%. Partai-partai lain mendapatkan dukungan di bawah 4% dan masih banyak 31,2% yang belum menentukan pilihan ya. Artinya kalau belum menentukan pilihan bagaimana begitu kan? Ya, the justice bahwa orang-orang kritis akan memilih Pak Ganjar ya. Padahal survei-survei seperti ini menurut saya pribadi ketakutan kepada Anies Baswedan. Jangan-jangan sebaliknya kan begitu logika kita begitu kan ya. Jangan-jangan ya surveinya adalah pemilih kritis ya paling banyak memilih Anies Baswedan. Kan begitu logikanya. Bahkan dia mengatakan pemilih kritis yang dimaksud yakni kelompok dengan karakteristik ya yang memiliki prinsip ya, tidak mudah goyah pendiriannya dan tidak mudah berpindah haluan apabila dipengaruhi. Lah, mau disurvei bagaimana 1200 dapat dari mana datanya kan begitu logikanya. Sebaiknya pemilih kritis ya malah potensial memengaruhi kelompok pemilih lainnya ya. Jumlah pemilih kritis sekitar 80% dari total populasi pemilih dan cenderung berada di lapisan lebih atas. Salah satu indikator seorang masuk ke dalam kategori pemilih kritis adalah memiliki ponsel pintar ya. Mereka cenderung mempunyai kesempatan yang lebih besar mendapatkan informasi tentang sosial politik dibandingkan yang tidak memilikinya. Sehingga memilih jenis cenderung lebih kritis dalam menilai berbagai persoalan ya. Adapun survei SMRC ini menggunakan metode wawancara telepon pada para responden pada wawancara yang dilatih ya. Padahal survei terakhir dilakukan 18 sampai 19 April 2023. Populasi dalam survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon. Jadi dalam survei ini kan banyak begitu yang kemudian dijadikan responden di situ begitu kan. Ya, dapat dari mana teleponnya begitu kan? Kan begitu, itu pertama. Yang kedua, tekniknya bagaimana begitu kan ya. Sasarannya untuk siapa begitu kan ya. Apakah dengan telepon itu akan menjawab sedetail itu kan begitu logikanya begitu ya. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialog ya, RRD atau RRD adalah teknik memilih sampel melalui prosedur pembangkitan nomor telepon secara acak ya. Bahkan dengan teknik RDD sambil sebanyak 831 responden dipilih melalui responden pembangkitan nomor telepon acak ya, validasi dan screening ya. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 3,5% dan tingkat kepercayaan 95%. Orang di luar sana tidak begitu percaya terkait dengan survei-survei seperti ini begitu kan ya. Sampai urusan ini aja di survei begitu ya. Ya, saking mungkin ya tidak punya pekerjaan lain begitu kan. Selain itu membangun narasi bagaimana orang-orang itu akan mengikuti itu, padahal tidak, semakin bobrok begitu. Jadi selama ini kalau kita melihat ya survei-survei banyak yang keluar dari survei-survei apapun banyak yang keluar, tapi bagi publik sudah cerdas, ngapain masih percaya kepada survei yang abal-abal, kan begitu logikanya begitu kan. Tetapi mari kita hormati saja, ini bagian dari demokrasi kita begitu kan ya, dengan survei-survei seperti ini begitu. Tetapi kami juga punya analisis yang matang dan punya pandangan tersendiri siapa yang harus kita pilih, kan begitu logika kita. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.